Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kami siap mendengarkan suara firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa, kuasa Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami dapati, kami dengar, firman ini akan memberikan berkat dalam bentuk teguran, nasihat, mengingatkan kehidupan kami. Urapan kuasa Roh Kudus sekali lagi menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menaruh hati dan pikiran kami hanya untuk mendengarkan suara firman-Mu. Urapan Tuhan mengalir bagi hamba-Mu ini, pakai hamba menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Di Tuhan, shalom. Shalom. Ya, minggu ini kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kehidupan atau kematian, itu tema yang ada di Alkitab kita. Saya akan baca ayat 15 untuk kita semua dan kitab Ulangan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Seumurmu untuk tinggal di tanah dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak manusia jatuh di dalam dosa, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan. Di waktu manusia dibentuk oleh Tuhan, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di satu tempat yang cukup enak, satu tempat yang cukup kompleks, segala fasilitas ada di sana, makan minum semua ada di sana. Tetapi manusia tidak dibiarkan begitu saja menikmati kehidupan pada waktu itu. Tuhan memperhadapkan mereka dengan sebuah pilihan. Tuhan katakan, semua buah yang kamu lihat di sekelilingmu, semua boleh kamu makan, tetapi ada satu buah yang kau tidak boleh makan. Jadi sejak itu manusia diperhadapkan dengan pilihan. Berjalanlah pikiran manusia, mau makan atau tidak, mau makan buah sana atau tidak. Ya, akhirnya manusia terdorong dengan sebuah pilihan yang tidak bisa tidak. Tak kala kita berkata iblis dicampakkan ke bumi, dan dengan rayuan-rayuan yang begitu mantap, rayuan yang begitu luar biasa, membuat Hawa terkagum dan terpesona apa yang ditawarkan oleh iblis. Dan tak kala diperhadapkan dengan pilihan,
maka Alkitab mencatat Hawa memilih, bukan memilih kehidupan, tetapi justru memilih kematian. Sejak itu manusia berjalan selalu diwarnai dengan pilihan. Tak kala kita bangun pagi, kita diperhadapkan berdoa dulu atau mau langsung jalan kerja, kira-kira begitu. Diperhadapkan dengan mau buka Facebook dulu atau mau berdoa dulu. Diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Mau makan dulu baru sikat gigi, diperhadapkan dengan pilihan. Dan seterusnya. Sampai kepada titik mau ke gereja atau enggak. Hari ini mau ke gereja bro, hari ini mau pergi ke gereja, yang lagi ke muka, pasti di rumah. Alkitab berkata, selain kita memilih di luar memilih kehidupan, maka arah pilihan kita kepada kematian. Amin. Kelihatan seperti enggak kok, biasa-biasa aja kok. Tetapi berjalan dengan waktu, kalau kita tetap ada di dalam satu pilihan yang salah, maka kematian akan datang. Karena Alkitab berkata kematian adalah merupakan sesuatu yang pasti. Umat Israel dalam perjalanan hidupnya juga Tuhan menghadapkan dengan pilihan. Menjelang mereka masuk ke tanah perjanjian, menjelang mereka masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah jadikan satu tempat yang pasti. Ya, Alkitab berkata penuh dengan susu dan madu, melimpah dengan berkat-berkat jasmani. Sebelum mereka duduk di tempat itu, sebelum mereka masuk ke sana, Musa memberikan apa yang dipesankan Tuhan bagi umat. Harus ingat bahwa Tuhan ingatkan bagi mereka. Yang pertama, Alkitab berkata, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Bukan hari esok, bukan minggu yang akan datang, bukan tahun yang akan datang. Alkitab berkata pada hari ini, aku perhadapkan padamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Pada hari ini, bukan waktu yang akan datang. Dan yang berkata adalah firman Tuhan. Yang berkata adalah Tuhan. Bahwa sebenarnya kita sedang berjalan, Tuhan sedang membawa kita kepada pilihan-pilihan antara kehidupan, kematian, keberuntungan dan kecelakaan. Dan di situ Tuhan katakan, kalau kita mau memilih kehidupan, maka tidak ada pilihan lain. Maka yang harus kita lakukan adalah mentaati segala apa yang menjadi perintah Tuhan. Ayat 19, karena pada hari ini juga aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapannya dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau akan tempati. Pada hari ini juga, kalau kita memilih kehidupan seperti Tuhan ajarkan kepada umat Israel, maka tidak ada pilihan. Maka unsur ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, unsur kesetiaan kita terhadap perintah Tuhan merupakan hal yang paling utama. Kalau kita ingin, Alkitab berkata, maka aku akan memberkati, aku akan melimpahkanlah segala berkat-berkat bagimu. Dan saya percaya setiap kita ingin meraih apa yang dinamakan dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Semua orang, tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku bosan dengan berkat. Enggak ada. Ya, semua ingin, dan janji itu hanya Alkitab berkata berlaku kepada orang yang taat, melaksanakan segala perintah Tuhan. Dan apabila tidak taat, Alkitab berkata pada hari ini juga kebinasaan
akan menjadi milik setiap manusia. Saya percaya tidak ada seorang pun sekali lagi yang tidak mau menikmati kehidupan. Tidak ada seorang pun yang tidak mau memilih kehidupan. Tetapi saudaraku, untuk memilih kehidupan, maka seseorang itu dituntut apa yang dinamakan dengan satu kedewasaan. Kenapa seringkali gagal? Kita menganggap pilihan kita ini adalah pilihan yang tepat. Tak kalau orang Israel menganggap ini pilihan yang tepat, tak kalau Hawa menganggap ini adalah pilihan yang tepat. Sebenarnya pilihan yang mereka anggap, yang seringkali kita anggap itu adalah pilihan yang tepat, ujung-ujungnya membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Karena kurang kedewasaan. Kurang kedewasaan. Yang kalau kita baca di dalam kitab epistel tadi, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, sebenarnya seharusnya aku berbicara dalam bahasa yang rohani. Kalau mau tinjau dari lihat kekristenanmu, kira-kira begitu. Kalau saya bandingkan dari kitab Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12, kalau lihat dari kualitas kekristenannya, kepercayaan mereka kepada Tuhan, seharusnya Paulus berkata, aku akan berbicara tentang hal yang rohani, bahasa yang rohani. Tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya, survei membuktikan aku harus berbicara hal-hal yang duniawi, karena kehidupanmu tidak bisa diberi makanan yang keras, hanya susu terus. Yang enak terus. Kalau agak keras sedikit tersinggung, kabur, gak ke gereja. Susu melulu. Kalau dilihat dari tinjau kekristenan udah bangkotan. Ditinjau dari kehidupan melayani mungkin sudah bangkotan, tetapi yang hanya suka susu terus, yang enak terus, itu kira-kira begitu. Ya, yang Paulus katakan di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima. Kalau dari segi usia, sebenarnya kalian itu, kata Paulus, sudah jadi guru. Sudah bisa mengajar orang lain, bisa menjadi saksi untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi kalau lihat pada praktiknya masih susu pula yang kau minum. Pertumbuhan tidak sehat. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 sebagai referensi kita pada malam hari ini. Referensi bagi kita malam hari ini ada apa yang ungkapan Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang ketiga. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Seharusnya modelnya seperti itu. Ketika masih kanak-kanak rohani, kekristenan kita baru, mungkin kita masih memiliki karakter anak-anak yang bisa dikasih minum susu. Tetapi setelah menjadi dewasa di dalam Tuhan, maka seharusnya sifat kekanak-kanakan itu ditinggalkan, menjadi gereja atau menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa yang kalau kita baca tadi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15 di dalam petunjuk baru tadi, seharusnya kita menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa yang Alkitab katakan tadi adalah orang yang tidak menimbulkan perselisihan, orang yang tidak menimbulkan akar pahit. Hanya orang yang minum susu yang dalam epistel katakan tadi, yang bisa menciptakan perselisihan. Yang Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15, hanya orang yang memiliki karakter kanak-kanak gitu, yang susu pekerjaannya hanya minum susu terus diminum susu. Makanya tadi waktu saya hadir di gereja HKBP, ada satu ilustrasi oleh pendeta HKBP. Dia bilang begini, kalau ada anak kecil
Tak kalau lagi ibadah lalu dia lari-lari, katanya begini. Anak kecil. Orang katakan, ya anak-anak. Tetapi kalau ada orang dewasa yang lari-lari, pendeta bilang, ada yang gak beres. Pertumbuhannya gak sehat. Ya. Ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Kekristenan kita yang seharusnya adalah kekristenan yang sampai ada yang gak beres dalam pertumbuhan rohani kita. Dari segi kehidupan kekristenan cukup lama, dari orang tua percaya Tuhan sampai datang kepada kita, kita ada di dalam Tuhan, tetapi masih memiliki karakter yang seperti tadi. Karakter yang pertumbuhannya tidak sehat. Nah, kita berkata hanya orang yang dewasa yang mampu melihat pilihan yang tepat. Dia akan memilih kehidupan. Hanya orang yang dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang memang benar-benar bertumbuh kekristenan di dalam Tuhan. Orang yang dewasa adalah orang yang tahan badai, banting, dan berbagai macam masalah menimpa hidupnya. Hanya orang yang dewasa yang dapat bertahan seperti itu. Apapun yang datang, tidak ada sesuatu pun yang dia akan menyinggung ke perasaan, pilihan, kehidupan. Dan satu pilihan ini bukan hanya sekedar sesuatu yang berhubungan dengan pribadinya sendiri, tetapi pilihan kehidupan ini berhubungan dengan banyak orang. Ada satu pilihan yang egois, cuma berhubungan dengan untuk dirinya sendiri. Saya kutip lagi tadi dari pendeta yang dari HKBP. Ada seorang anak, dia bertanya kepada ibunya begini, "Ibu, kenapa ibu punya rambut semakin hari semakin banyak putihnya?" Ibunya ngomong gini, "Nah, setiap kamu nakal, bertambahlah satu uban di kepala ibu." Anaknya mikir, dia tanya lagi, "Ma, kenapa? Kenapa uban rambut putih mama ini lebih bertambah?" Setiap kamu nakal, rambut putih di kepala mama ini lebih bertambah. Jadi kalau kamu mau supaya rambut putih mama ini enggak bertambah putih lagi, jangan nakal. Lalu pertanyaan kedua dia bertanya dalam bentuk lain, "Ma, kenapa itu oma punya rambut putih banyak?" Dia tanya sama mamanya, "Mama, kenapa itu om punya rambut putih semakin banyak?" Mamanya nggak bisa jawab. Berarti kalau opungnya punya rambut putih tambah banyak, yang nakal banyak siapa? Saya senang menghadiri ibadah-ibadah karena ada banyak berkat juga saya terima di sana. Setiap kesempatan diberikan saya hadir. Tidak harus berkhotbah, duduk dengar, diam mendengarkan firman Tuhan. Banyak berkat-berkat rohani yang saya nikmati. Lewat ibadah tadi HKBP banyak berkat yang saya terima di sana. Banyak yang menguatkan diri saya. Saya tidak melihat untuk kebutuhan orang lain. Orang lain boleh berkata begini, tetapi saya menikmati luar biasa. Saya nikmati tadi. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menikmati suasana ibadah. Amin. Ada berkat-berkat spesial saya dapati tadi, dan itu saya ingin bagikan supaya kita dapat bersama-sama. Amin. Karena saya utusan dari gereja ICF, saya dapat di sana, saya bagikan supaya sama-sama kita tahu, kita dapat, ya, kita dapat. Pilihan itu ibu itu cuma memilih, cuma berhubungan keuntungan dirinya, ya. Dia mempersalahkan anaknya, ya maksudnya baik sebenarnya, supaya anaknya tuh nggak nakal lagi, supaya nggak bertambah.
Tetapi anak sekarang kan anak serba canggih ya. Kadang-kadang lebih pintar. Orang kita cara berpikir udah mentok, udah sampai situ, anak ini masih panjang mikirnya. Nah kalau kita kan udah ya, apalagi saya mau udah masuk 3 keluar 8, ya kan? Jadi nggak nambah lagi nih, memori itu udah. Ya belajar sesuatu yang lain masuk, yang lain keluar. Gitu. Kalau anak-anak ini panjang dia cara berpikir. Ibu ini lupa bahwa anak cerdas. Pilihan. Kedewasaan adalah salah satu kunci untuk kita dapat memilih kehidupan. Kedewasaan. Kalau kita masih, kondisi kita masih seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, masih suka iri hati, masih suka menyimpan akar pahit, masih suka tersinggung, masih suka ini, masih suka itu, akhirnya melahirkan perselisihan di dalam jemaat Korintus. Alkitab berkata, ini minumanmu, makananmu cuma susu, maka itu sulit. Kondisi rohani seperti itu sulit akan memilih kehidupan. Rata-rata dia akan memilih kematian tanpa dia sadar, tanpa disadari. Pilihannya selalu kepada kematian, kepada kebinasan tanpa dia sadar. Dan saya percaya kalau kita bertumbuh yang sehat, benar di dalam Kristus, kebenaran firman Allah, saya percaya selalu pilihan kita datang kepada satu kehidupan. Dan bukti bahwa kita memilih kehidupan, maka ada buah-buah di dalam hidup ini. Ada buah-buah di dalam hidup ini. Ada buah-buah pertobatan di dalam hidup ini. Dan yang kedua, selain orang yang dewasa yang dapat memahami dan dapat memilih satu pilihan yang tepat dalam perjalanan hidupnya, maka Alkitab berkata di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan baca ayat ini untuk kita semua. Roma pasal yang ke-12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selain orang yang dewasa yang dapat memilih kehidupan, yang memilih yang baik, yang datang daripada Tuhan, yang kedua adalah orang yang mengalami perubahan di dalam hidup. Berubahlah oleh perubahan pikiranmu, akal budimu, supaya kau dapat mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Hanya orang yang telah diubahkan oleh Tuhan, orang yang telah diubahkan hatinya, orang yang telah diubahkan cara berpikirnya, hanya orang yang model seperti itulah yang dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang akan memberi kehidupan di dalam hidupnya. Kalau tidak, maka pilihan yang selalu yang kita putuskan kelihatan baik, tapi sebenarnya sedang menuju kepada satu kehancuran. Oleh sebab itu, mari untuk supaya kita dapat memilih yang sebenarnya sesuai apa yang Tuhan inginkan, yaitu pilih kehidupan, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus beri diri ini diubahkan oleh Tuhan. Perubahan. Ya, waktu saya baca kata berubah di sini memakai kata metamorfosa atau metamorfosa. Kalau kita ya, saya udah lupa ingat, ada proses perubahan. Ya, dari burung atau kepompong datang kepada kupu-kupu. Itu proses perubahan, itu disebut proses metamorfosa. Berhenti dari satu bentuk, berubah ke bentuk yang lain, dan tidak akan kembali kepada bentuk yang semula. Itu yang Tuhan inginkan. Perubahan secara total di dalam hidup kita. Perubahan cara kita berpikir. Yang tadinya suka berpikir neko-neko, yang suka berpikir begini, begitu, diubahkan. Kalau tidak, setiap keputusan yang kita ambil rata-rata salah, rata-rata keliru. Tak kala kita ambil keputusan menebak si A, menebak si B, menebak si C, rata-rata salah. Kenapa? Pikiran kita belum diubahkan. Dan saya percaya kalau Alkitab berkata, berubahlah pikiranmu, sehingga engkau dapat memahami, dapat mengerti apa yang kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saya percaya itu dapat menjadi bagian hidup kita. Hanya orang yang hatinya yang telah diubahkan, yang menjadi orang yang dewasa, sehingga dia dapat memilih kehidupan. Dan tak kala kita memilih kehidupan itu, bukan hanya sekedar menikmati kehidupan yang akan datang. Alkitab berkata, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan berkata kepada umat Israel, engkau akan diberkati
diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya akan baca ayat yang ke-16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya, dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup, bertambah banyak, dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dimanapun kita berada, dimanapun negeri tempat kita injak, orang yang dewasa, orang yang hatinya telah diubahkan, yang memilih kehidupan, yang memilih ketaatan, Alkitab berkata, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tidak peduli di mana. Kadang-kadang kita terfokus bahwa di Amerika inilah kita diberkati, nggak salah juga sih. Cuma kalau kita klaim janji firman Tuhan, kalau kita memilih kehidupan, memilih ketaatan, memilih melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dimanapun negeri kita injak, di situ adalah berkat untuk kita. Mau di Lamongan kek, mau di Tanah Karo kek, kalau kita adalah orang yang taat dan takut akan Tuhan, negeri itu adalah berkat untuk kita. Negeri itu adalah berkat untuk kita. Tuhan akan melimpah-limpahkan berkat. Berkat bukan hanya ada di Amerika ini, bukan hanya ada di negeri ini. Berkat dimanapun tempat kita injak, itu Alkitab katakan. Dan itu hanya berlaku kepada orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Orang yang taat. Sehingga orang berkata, aduh, dulu kalau pulang ke Indonesia mau jadi apa di Indonesia? Ya jadi orang, nggak mau berubah. Istrinya kalau mau pulang kita ke Indonesia, nanti mau apa di sana? Mau jadi apa? Ya jadi beginilah. Kalau di luar nggak berubah. Alkitab berkata dimanapun kita injak, negeri itu, kalau kita taat melakukan kehendak Tuhan, negeri itu menjadi Allah Tuhan untuk memberkati kita. Daripada kita hidup di negeri ini nggak karu-karuan, kita kan hidup di negara bebas, ya kan? Makan tuh bebas. Kita hidupkan begini, di negara maju, makan itu maju. Di sini pun kalau kita bisa menjadi berkat, maka berkat juga akan menjadi bagian hidup kita. Tetapi kalau negeri ini tempat untuk memanfaatkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Alkitab berkata celakalah kita. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan, berkat yang melimpah, ada peringatan bagi umat Israel. Oleh sebab itu mari kita pilih kehidupan dengan cara jadilah kita jemaat yang dewasa. Amin. Buanglah segala sifat kekanak-kanakan kita. Buanglah sifat iri hatian kita. Kebencian kita itu hanya dimiliki oleh orang yang memiliki karakter kanak-kanak, yang hanya suka minum susu terus. Kena firman Tuhan yang agak nyelekit, udah tahu itu pendeta, udah tahu. Kalau mau ngomong Pak Tony ngomonglah langsung apa dia nyimbar, tersinggung itu. Kalau bagi saya, diberkatilah Anda yang tersinggung, karena Anda lah yang diberkati oleh Tuhan. Daripada yang lain duduk bengong, nggak dapat apa-apa, datang dan pergi tak berubah. Ya puji Tuhan, untuk firman itu bukan untuk saya, untuk dia cocoknya bagus. Ya kan? Ya. Tak kala kita menikmati berkat, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya orang yang dewasa rubah hidup kita menjadi jemaat yang dewasa. Ya, Alkitab berkata dari segi usia, Ibrani pasal 5 ayat 12, sebenarnya kamu sudah bisa mengajar, kata Paulus. Mari kita tunjukkan bahwa kita bisa mengajar, artinya menjadi berkat bagi orang lain. Dalam minggu lalu menjadi garam bagi orang lain. Dalam minggu lalu menjadi terang bagi orang lain. Itu menerangi. Dan kedua, jadilah kita jemaat yang telah diubahkan oleh Tuhan. Berubah cara berpikir kita, rubah hati kita, rubah karakter kita. Maka saya percaya, kalau Tuhan berkata, engkau akan diberkati,
akan melimpah-limpahkan berkat. Bukan hanya orang Israel menikmati berkat ini, kita juga jemaat ICF akan menikmati berkat yang sama. Berkat-berkat yang luar biasa. Dan saya percaya untuk menuju kepada kedewasaan, menuju kepada satu kehidupan yang telah diubahkan, maka kekuatan yang luar biasa yang selalu menolong kita, Dia pribadi yang luar biasa bernama Roh Kudus. Dia akan memampukan kita dari hari lepas hari